Alhamdulillah acara kita sukses dan penuh barokah ya. Semua itu berkat doanya seluruh jamaah, berkat ketulusan dan niatnya jamaah manakib semuanya, sehingga Allah membela. Cuacanya terang ya, siangnya nggak panas ya, malamnya nggak hujan, luar. Makanya sekarang nggak usah lama-lama ya, saudara langsung pikir aja ya. Jangan. Masih rindu. Alhamdulillah ya, cerita aja dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya mertua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Allah limpahkan, Allah berikan, Allah curahkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita, fid dunya wal akhirah. Sebab itu semua sehingga keluarga besar kita menjadi keluarga yang selamat dunia, selamat akhiratnya. Dan juga anak cucu kita Allah muliakan di dunia, Allah muliakan akhirat. Al-Fatihah. Dan juga barokahnya malam Khaul kemarin ya, Allah juga taruh di tempat ini, dibawa oleh seluruh jamaah yang hadir. Al-Fatihah. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun hall kita tidak pernah sepi ya. Sepi enggak? Pernah ngelihat pengajian kayak kemarin? Pernah nggak? Pernah lah di tempat ini ya. Alhamdulillah, kalau yang datang siang mau langsung makan tuh makan bebas itu ya, nggak kurang suatu apapun. Benar-benar barokah, berkah. Kenapa saya katakan? Karena sayur pun udah habis-habis, berasnya nggak habis-habis, masih banyak sisanya itu ya. Lauknya pun dah habis-habis. Semua itu berkah ya. Makanya yang nyumbang semuanya dicukupin oleh Allah ya, dicukupin dunia dan akhiratnya, dibarokahi oleh Allah. Yang tidak nyumbang bah kecipratan barokah ya. Apa ada yang nggak nyumbang? Ada saja ya. Ya namanya orang kumpul banyak itu kan tidak ketahuan ya. Tapi alhamdulillah kemarin waktu ngitung Kenas itu jadi saksi ya Kenas ya. Ya alhamdulillah ada 1.300 amplop itu ya. Alhamdulillah dari sekian banyak, alhamdulillah berarti yang lain itu saya bilang jangan-jangan anak jin kena saja yang lain itu. Tapi intinya sebagaimana yang pernah Abah bilang, acara tidak bersandar kepada sumbangan tapi bersandar kepada Allah. Alhamdulillah sukses luar biasa ya, sukses luar biasa ya, termasuk ya pokoknya sukses lah. Tahun depan Allah sukseskan lebih dari malam kemarin. Pasti itu ya. Begitulah cara Allah memberikan kebaikan barokah itu semakin baik, semakin lama semakin
semakin baik. Jamaah manakib dari sekian orang, dari tempat kontrakan, dari ke majelis terus sampai sekarang terus bukan berkurang. Walaupun yang lama kadang nggak datang karena situasi dan kondisi, Allah kirim yang baru-baru. Dan yang lama apa berhenti? Oh tidak, tetap sambungan hati itu nyambung karena sikon saja ya. Situasi kadang ya namanya sudah tua kadang ya sakit-sakitan, pegel-pegel ya satu, kadang nggak ada yang bawa. Kalau dulu ada yang bilang, wah dulu zamannya ke Romo banyak orang datang rombongan-rombongan naik truk ya, kol puntung banyak. Sekarang nggak ada. Nah gimana mau gitu, sudah banyak punya mobil sendiri, punya motor sendiri ya. Jadi kalau dari dulu pakai rombongan truk terus berarti nggak meningkat itu ya. Betul enggak? Yang tadinya ikut rombongan losbak ya kol puntung kadang bawa motor, yang tadinya kadang ikut rombongan truk kadang sudah punya mobil sendiri. Sehingga kalau dulu sendiri ikut rombongan truk, sekarang karena punya mobil sendiri malah dia bawa rombongan. Kalau dulu sendiri ikut truk atau kol puntung, begitu punya motor dia boncengan sama bini. Meningkat apa menurun? Nah, kalau dulu yang bawa mobil tuh bisa dihitung dengan jari berapa ya, segelintir lah. Sekarang yang bawa mobil banyak, betul? Berarti meningkat enggak? Itulah yang Abah harapkan, betul? Betul? Kalau perlu yang bawa rombongan itu tahun depan pakai mobil masing-masing. Amin, Allahumma amin, Allahumma. Sama orang datang ke Mekah ya, pertama Mekah itu dibuka ya kan begitu ya kan, nggak sebanyak sekarang ya. Terus orang umroh pun demikian, betul nggak? Betul. Sekarang orang umroh setiap bulan selalu ada, setiap hari itu, benar nggak? Setiap hari ada umroh. Untung pemerintah Saudi ya. Wah, coba kalau dulu Rasulullah itu orang Jawa ya. Hah? Betapa bahagianya kita ini atau orang Indonesia. Benar nggak? Haji umrohnya dah Arab ke Indonesia. Kalau Rasulullah orang Indonesia. Jadi di mana orang yang dipilih oleh Allah, di situ membawa barokah, di situ membawa berkah. Betul nggak itu? Betul apa betul? Dulu makam Wali Songo nggak ada, sudah orangnya sudah wafat beliaunya, tapi tempatnya, patilasannya masih menyimpan barokah, dikunjungi oleh orang, didatangi oleh orang, berharap kepada Allah ada barokah yang dia dapatkan. Betul enggak? Itu bukti ya bahwa itu orang yang dipilih oleh Allah. Di Al-Baghdadi ya, setiap malam minggu, setiap kliwon, setiap tahun luar biasa yang datang. Itu tandanya ada orang yang dipilih. Siapa yang dipilih? Seluruh yang hadir adalah orang yang dipilih oleh Allah. Bukan Abah doang, Abah dipilih duduk di sini. Kalau nggak dipilihin kamu dikirim sedih ya Abah. Betul Banda? Kita ini sama-sama orang yang dipilih, makanya setiap malam minggu selalu ramai, setiap kliwon selalu ramai. Ya, berapa berkah yang didapat? Jangan dilihat yang dagang doang. Coba bensin yang kamu pakai sini setiap mau berangkat beli bensin enggak? Bawa bekal apa enggak? Masing-masing minimal berapa bekalnya? Jawab yang kenceng, cepet, bener enggak? Kadang sorban lewat dilihatin doang, nggak masalah ya. Tapi ekonomi berputar, itu tandanya membawa beruntung apa tidak? Di dunia sudah seperti itu, betul. Kalau dunia sudah mendapatkan satu keberkahan, akhirat pun Allah kasih keberkahan. Setuju? Jadi nggak usah mulu-mulu, lihat fakta saja sudah, betul. Lihat fakta, realita, kenyataan yang ada, cukup itu dijadikan ayatun min ayatillah. Setuju itu? Setuju enggak? Saya dulu masih di
Cibitung masih belum punya masjid. Ya, saya punya temen, ya sama-sama santrinya Kiai lah, cuma dia nggak mondok gitu lah ya. Kiai Ma'ruf. Bermainlah ke tempat Abah. Seneng Abah tuh kalau didatengin teman, tetangga atau saudara dari kampung, betul? Atau siapa saja sudah seneng. Nah, hanya dia buru-buru mau pulang, baru nginep 1 malam kalau nggak salah. 2 malam itu mau pamit pulang, jangan pulang sekarang ya, besok aja. Kenapa saya nahan begitu? Karena saya, ya, satu masih kangen, kedua belum punya uang cukup bersama. Ya. Jangan pulang sekarang. Mohon maaf ya, saya harus pulang. Gawat ini, apa helap ini orang? Apa ya? Saya harus pulang sekarang, Kiai. Saya tidak putus sanggup. Saya nggak mau dikasih sangu ya. Ya, saya sudah siap. Saya tidak cari sangu ke sini. Lo kan tersinggung nggak? Saya tidak pernah bilang sampai di sini nyari sangu, saya bilang. Kan saya cuma bilang pulang besok ya. Saya masih kangen. Saya tahu lo sampai punya uang. Saya nggak nyari ini. Saya nggak butuh uang. Saya nggak butuh dunia. Dia bilang gitu. Nah, kok sampai bilang nggak butuh dia? Saya pun nggak butuh dunia. Ya, wallahi wa nabi saksiin ya. Harta saya taruh di telapak kaki saya. Saksiin, saya bilang. Harta saya taruh di telapak kaki saya. Sombong nggak sepintas ini? Sombong nggak? Oh, nanti tak jelasin filosofinya. Ya, ya sudah, alhamdulillah. Ya, sekarang dia kalau subuh tuh ke pasar. Ngapain? Dagang sayur. Berarti nyari dunia tuh itu. Makanya jangan sombong. Saya tidak nyari dunia, saya nggak butuh dunia. Oh, sombong nggak itu? Saya bilang, kalau soal itu saya sama, saya bilang, dunia bukan tujuan buat saya, harta. Kalau ya justru harta saya taruh di telapak kaki saya, saksiin, catat kata-kata saya. Alhamdulillah, percaya nggak kalau harta ada di telapak kaki? Yang kamu dudukin itu harta nggak? Sepanjang kamu jalan ke sini tuh dicor tuh pakai duit nggak? Nyata nggak omongan saya? Nyata nggak? Harta taruh di telapak kaki. Kalau harta taruh di telapak kaki, semakin tinggi hartamu, semakin mudah engkau melihat kanan kiri kamu. Tapi kalau harta esoon, kata orang Madura, tahu esoon? Esoon itu junjung, disungki. Semakin banyak hartanya, semakin berat kamu melongo. Menoleh pun kamu semakin kaku, takut hartanya tumpah. Paham sudah? Harta jangan kamu taruh di otak kamu, ya, jangan kau taruh di kepala kamu, tapi taruh di telapak kaki kamu. Pikirkan bagaimana mendapatkan harta untuk menjadikan tatakan kaki kamu. Supaya apa? Kamu lebih dekat kepada Allah, supaya tak terhalang antara kamu dengan kepada Allah oleh harta. Betul pada? Coba kalau harta diginiin, jalan saja gini. Kenapa? Takut tumpah. Tapi kalau harta ditindih ini, semakin tinggi hartanya, semakin terlihat kamu kepada tetangga kanan kiri kamu. Semakin terlihat kepada orang lain yang tidak mampu kamu itu. Semakin belas asih kamu kepada orang lain. Betul? Betul? Semakin mudah kalau dipanggil saudara kamu. Semakin mudah kalau dipanggil, misalnya Kenas, siapa? Coba pakai gini. Assalamualaikum Kenas. Apa ya? Faham sudah? Sombong apa anda itu? Sombong nggak kalau begitu? Tidak, harta jangan kamu taruh di kepala, tapi harta kamu taruh di telapak kaki kamu. Supaya apa? Tidak terhalang kamu. Kemana kau justru juga semakin bersih kaki kamu dari kotoran-kotoran dunia ini. Kalau harta nggak ditaruh telapak kaki, mohon maaf ya. Mikir tuh, coba sekalian kamu masuk di dalam ya, di depan pendopo ya, di apa? Dicor, plester, kemudian dicat, pakai dicat segala macam, diinjek enggak? Itu ayat, pikirkan buat semua jamaah yang melihat kenyataan itu. Oh iya ya,
Tapi apa tambah tinggi dunia? Tidak. Tapi kalau harta ada di sini, semakin banyak hartamu, semakin menggenggam kamu. Semakin berat melangkah kemana? Takut hartanya tum. Setuju itu? Setuju. Fikirkan bagaimana cara mendapatkan hak. Begitu kau dapatkan, jadikan sebagai alas kaki kamu, supaya kamu mudah untuk melangkah kepada kebaikan, tak terbebani oleh harta yang kau punya. Ya, saya mau tanya, kalau harta jadi alas kaki, diampar di jalanan, ya, larinya gampang nggak? Kenceng nggak lari? Coba kalau harta taruh di kepala, bisa kenceng nggak lari? Hah? Dah, bacalah di situ. Semoga harta yang kau Allah berikan padamu ada di telapak kaki kamu, sehingga ringan perjalananmu, ya, sehingga tak terhalang makrifatmu kepada Allah, mudah kamu melongokkan kepada kuasa Allah, sehingga begitu hartanya ada di kepala, kau tak akan pernah melihat, tidak akan melihat bahwa di atas ada yang berkuasa. Betul, seakan-akan kamulah orang yang paling berkuasa, kamulah orang yang paling hebat, karena di atas kepalamu yang kau lihat adalah harta yang kamu punya. Tapi kalau harta ada di telapak kaki, ya, kau akan semakin melihat di atas langit ada lagi. Karunia Allah merata diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Betul apa betul? Dengan harta ada di telapak kaki, kau tidak akan mudah memandang sebelah mata kepada orang lain. Setuju? Hidup jamaah mana ke? Luar biasa, luar biasa. Kalau harta ada di kepala, berat rasanya. Tapi kalau harta ada di telapak kaki, mudah kamu ditendang kemana saja. Setuju? Setuju? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, tidak kujadikan kehidupan dunia melainkan hanya permainan belaka atau tipu daya. Betul apa betul? Jangan tertipu, sudah tahu penipu, kok taruh di kepala, habis kok ditipu. Taruh di telapak kaki. Tapi jangan diartikan kamu punya uang taruh di sepatu, bukan begitu. Itu sombong namanya, mempertin itu. Ya, ini hanya filosofi, betul. Betul? Jangan harta yang kau punya menjadi penghalangmu untuk makrifat kepada Allah. Harta yang kau punya jangan menjadi penghalang kamu untuk melihat kepedihan dan kesusahan orang lain. Harta yang kamu punya jangan menjadi penghalang kalau kamu berbagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Setuju? Hidup jamaah mana ke? Luar biasa, luar biasa. Saya tadi itu ke Kerawang cari apa namanya ya? Cari rak-rakan itu buat sendal, buat yang dapur itu. Karena nggak ada barangnya jadi inden. Ya udah yuk sekalian ke itu. Nyusul Habil tuh sama Uus. Mobilnya mogok. Pakai apa? Nanya Pak, bukan teran, masa teran mogok? Bukan, apa namanya? Ya, panter itu. Ternyata sudah hanya kita makan bakso deh, lapar. Nah, terus ada tukang becak itu 2 orang, sama-sama Iqbal tuh. Saya pakai celana doreng pendek, terus pakai kaos kutang, rambut dikit, pokoknya seneng aja lah, enjoy hidup itu, ya, enjoy aja. Terus itu saya nanya, rame Pak naik becak? Enggak, ya. Bisa, saya aja seharian belum dapat katanya. Yang satunya dapat berapa? 20.000 katanya. Udah ngobrol lama, terus saya kasih uang nih Pak, sampean cepet-cepet. Oh, terima kasih, kayaknya saya kenal ini ya. Siapa Pak? Kayak Abah Romo. Oh bukan. Bukan. Tanya Gus Iqbal, bukan. Iya dulu saya suka hadir, tapi kalau pas di mana hadir gitu loh. Jadi hadir jadi misalnya saya ada di Sangkali itu hadir, oh di Kerawang deh hadir, gitu. Suka hadir saya. Mirip sampean itu Abah Romo, rambutnya panjang gitu. Ya terima kasih Pak, kalau mirip Abah Romo, alhamdulillah mirip Abah Romo. Makasih Pak, makasih. Hebatnya Abah Romo tuh gitu. Dulu tetangga saya itu ngaji bawa becaknya hilang.
Terus kata Baru, jangan usah khawatir, saya ganti itu, diganti. Itu hebat, gak ada kiai ganti becak hilang. Yang ngajinya nggak bawa becak ya, becaknya nggak hilang. Nah, saya diem aja. Begitu mau pulang, Pak, saya tambahin gocap nih, karena sampean ngedoain saya sama Abah Romo, saya tambah sampean gocap lagi. Terima kasih, terima kasih. Iya bener, mirip sama Abah Romo. Ngotot yang begitu mirip. Berarti dari dulu, dia dulu kan, terus tidak pernah datang ke kan sekarang Abah Romo pindah ke Dengklo, nggak tahu tempatnya saya katanya. Ya pokoknya Dengklo itu, saya juga hadir juga Pak, cuma paling sebulan sekali. Entah saya mau datang, Dengas Dengklonya mana? Ya pokoknya tanya Dengas Dengklo, saya pikir tahu tuh, banyak yang tahu. Bener mirip sampai itu sama Abah Romo. Berarti kan sudah, berarti kalau belum pernah kesini, ya berarti sudah lebih dari 10 tahun ya. Udah 13 tahun. Ya, lebih berarti ya. Bahkan saya sebab belum bangun di sini kan sudah jarang saya pengajian di luar. Saya tanya, pernah datang ke dulu waktu di Wapalangan kan Abah Romo di Bekasi? Belum. Cuma saya kalau di Kerawaman tuh hadir saya. Nah, berarti muka saya gak jauh beda dong dengan dulu. Saya berpikir begitu. Berarti masih muda ya. Nambah lagi Pak. Jadi, iya berarti kalau dulu itu hampir tiap malam saya selalu hadir. Berarti kalau dulu tiap malam, berarti masih usia berapa ya dia? Masih muda. Berarti kalau saya dipandang kayak Abah Romo, berarti masih muda Pak. Kata saya, iya ya benar, itu baru nyadar saya itu. Hidup jamaah lagi. Luar biasa, luar biasa. Makanya jiwa tuh harus selalu semangat bersama Allah. Apa membuat hidup ini loyo? Wong kita sebatas menjalani hidup ini. Betul? Hidup ini terasa berat, beban karena merasa kita yang bisa menyelesaikan masalah hidup ini. Ya berat, benar nggak? Punya istri satu, ya anak satu, merasa kita yang mencukupi, ya no. Coba pasrahkan ke Allah, tapi jangan tidur melulu, jangan salah paham, ya. Ya punya udah siapa kata Allah lah anak, bagaimana Allah sudah ada rezekinya, tidur melulu ya, bangun-bangun nggak ada bini kamu. Minggat. Jadi langitnya jalan, buminya jalan, betul enggak? Betul. Dunianya jalan, akhiratnya jalan. Jadi jangan ada yang diding. Nah, itulah keseimbangan baru. Ya, apa ya? Kalau ibaratnya main ayunan itu, ya, kalau cuma sebelah ini kan nggak bisa main. Tapi kalau kanan kirinya sama-sama ngisi kan enak ya, walaupun terkadang di bawah tapi enak ya, nanti naik lagi ke atas selalu. Jadi tapi kalau sebelah kan jumplang. Setuju? Setuju. Dunianya saja ya tidak bagus, akhiratnya saja juga nggak bagus, betul nggak? Karena bekerja untuk dunia itu bagian dari sunnatullah, betul nggak? Betul? Nah, itu. Setuju? Harus seimbang. Kok abang nggak kerja? Loh, kalau saya kerja pabrik nggak cukup ngasih makan 5 orang. Betul? Ada pekerjaan bagian masing-masing. Abang ngurus santri, wah itu lebih berat dari kerja, itu pusing itu, ya. Jadi, ayo yang semangat, yang usaha kurang semangat harus semangat. Justru kalau ketika usahamu itu jatuh, jangan malah lembek, ya. Harus semangat. Gimana supaya bangkit? Sama. Kalau otong mau lemah, ya. Ini bos dah. Kalau otongnya lemah jangan dibiarkan, harus usaha. Benar kan gitu kan? Kalau diusahakan, saya yakin pasti walaupun pelan-pelan akan bangkit. Ntar bangkit. Pernah bangkit, Pak. Tapi kalau begitu itunya kamu lalu kepikiran putus asa, itu malah tambah nggak bangun ya. Harus ada usaha.
botol dikit kan mungkin olahraga ya. Diikat, kasih botol isi air, pakai sarung. Nah, makanya beli gamis lah ya. Ya, orang Arab tuh kan pakai gamis dulu. Pakai gamis ya, kasih kadang kan gerak. Coba yang impoten tuh terapi. Pakai baterai, batu baterai ya. Kan diikat lah gitu, gandul. Lama-lama kan ototnya keluar. Yosef, kok kesini-sini ya? Nah, bener tuh anak ya, kalau digendong dulu lama jalannya. Ya, kalau dibiarin aja jalan, bangun dititak-titak tuh cepet jalannya ya. Jadi kali ada yang kurang semangat itunya, ya perlu otot-ototnya dilatih. Ya, dilatih. Pagi tahu ayam petarung. Ayam pagi-pagi mandi air hangat, digosok. Sama mandi pagi dipelut pakai air hangat. Ntar sore perut pakai air hangat sambil tong bangun tong. Saya yakin nanti bangun itu ya. Tergantung ada usaha ya. Barulah Allah akan kasih ya karunia-Nya. Oh iya ya kan. Karena udah menyerah dengan keadaan. Dibagi. Loh, itu penting. Itu penting itu. Ya. Ya. Begitu juga ya hati ya. Jangan dibiarkan hati ini bertumpuk-tumpuk kerak ya. Karat jangan gosok tiap hari ya. Maka selalu diingatkan kepada Allah, kalau ada kotoran nempel dibersihin lagi, sehingga hati tidak sampai mengeras. Kalau hati sudah mengeras, ya sulit sudah untuk menerima masukan yang baik itu. Tapi kalau hati lembut, hati lunak, ya apapun masukan yang baik pasti akan tumbuh di tempat itu. Ya, sama dengan tanaman lah ya, apa tanah, kalau tanah itu gembur penuh humus, apapun yang dilempar pasti tumbuh ya. Maka jadikanlah hati ini ya hati yang betul, jangan ada iri ya, jangan ada dengki, jangan ada ujub sombong ya, takabur jangan ada ya, dan selalulah bersyukur kepada Allah. Hidup jamaah manakib luar biasa. Abah dan seluruh keluarga besar mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah ya. Seluruh jamaah manakib tanpa kecuali ya atas suksesnya ya acara haul kemarin. Semoga almarhumahnya dari seluruh jamaah para sesepuh-sesepuhnya, leluhurnya yang telah tiada, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan alam barzahnya, Allah tempatkan dalam barisan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebab kita yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah akukan leluhur kita, orang tua kita, kakek, nenek, buyut kita, semuanya saudara kita yang telah tiada sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syamul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, sekali lagi jamaah Abah sampaikan ya, harus penuh semangat, bangun dan bangkitlah dari kenyataan ya. Apapun kenyataan hidup ini jangan membuat kamu lemah. Apapun kenyataan hidup yang kamu alami jangan membuat kamu putus asa. Betul? Karena wala tayasu min ruhillah. Betul. Janganlah kamu berputus asa dari mengharap rahmat Allah. Ingat,
Putus asa itu apa bahasa Qurannya ini? Tai asu. Ya, wala tai asu. Jelek amat kalimat itu. Betul kan ya? Betul kan? Itu wala tai asu. Kalau kata orang Jawa itu tai asu itu ya. Jadi orang yang putus asa itu ya begitu. Tai asu. Loh, Quran ada yang bilang orang putus asa itu tai asu. Kan wala tai asu mirrohillah. Betul. Janganlah kamu putus asa dan mengharap rahmat Allah, karena tiada berputus asa dan mengharap rahmat Allah kecuali kaum yang kafir, kaum yang kufur, kaum yang tak percaya bahwa Allah itu ada, kaum yang tak percaya bahwa kuasa Allah itu ada, pertolongan Allah itu ada. Orang yang putus asa, orang yang tidak percaya kalau kuasa Allah itu ada, orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Allah itu ada. Kalau kamu betul beriman, jauh dari putus asa. Setuju? Setuju? Hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Tadinya malam ini mau pakai videotron juga saya, biar kayak malam minggu kemarin gitu ya. Untung saya nggak pakai. Alhamdulillah. Nah, disitulah wahai jamaah, jangan pernah berputus asa. Bangun dan bangkitlah dari kenyataan. Apapun kenyataan hidup yang kamu alami saat ini, ya, jangan berputus asa karenanya. Bangun dan bangkitlah. Yakini sepenuhnya bahwa Allah itu ada. Yakini sepenuhnya bahwasanya kun fayakun, ya Allah itunya. Kun jadilah fayakun, maka jadi. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang akan terjadi? Kalau kata Kisah tadi, sekalipun kamu keturunan orang rakyat yang paling susah, rakyat jelata, kaum apa, kasta terendah, kalau Allah menghendaki orang itu jadi raja, jadi. Betul? Betul apa betul? Makanya saya kemarin anak abah tua dari Miras itu di Suai itu, saya mau bikin cerita pendek, tapi referensinya dari Anak Lumpur Menggapai Matahari. Jadi referensi dari Anak Lumpur Menggapai Matahari. Sudah baca kan ya? Terus nanya, Mbak, kenapa Anak Lumpur Menggapai Matahari? Apa maksudnya? Wah, ini pertanyaan bagus. Bukan berarti saya bilang bukan itu cerita Anak Lumpur itu untuk, saya bilang bukan berarti Abah dulu seperti itu sekarang jadi. Bukan. Anak lumpur itu artinya di samping Abah dulu anak orang susah. Jadi walaupun kita dari orang yang paling susah sekalipun, kasta terendah sekalipun, jangan pernah berputus asa untuk punya harapan bahwa kita bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Betul? Betul? Matahari kan memberi manfaat, menerangi kepada banyak orang, memberi manfaat kepada makhluk di dunia ini. Artinya apa? Kita, siapapun kita, walaupun kita orang susah, jangan pernah kamu putus harapan. Kita punya anak, kita punya cucu. Betul? Betul apa betul? Mintakan kepada Allah, ya, agar anak kita, ya, bermanfaat untuk banyak orang. Kalau orang sudah memberi manfaat kepada banyak orang, berarti orang itu orang berhasil, orang yang sukses. Setuju? Setuju. Setuju? Faham artinya ya? Menggapai matahari artinya bercita-citalah kamu setinggi langit untuk bisa beri manfaat kepada banyak orang. Berpikirlah bagaikan angin yang tak pernah alias tak pernah berputus asa. Sesulit apapun, kalau angin itu, ya, kalau nggak ada celah, muter dia, ya, enggak. Tapi begitu ada lubang sedikit saja, walaupun hanya selubang jarum, pasti akan masuk angin dari lubang itu. Artinya, kalau kita berpikir seperti angin yang tak pernah diam, kita tak pernah merasa lelah. Kita tak akan pernah berputus asa, walaupun kita dihadapkan kepada kesulitan apapun, kita akan punya satu keyakinan bahwa dengan kun fayakun Allah, dengan kuasa Allah pasti ada jalan. Dengan satu keyakinan, fa inna ma'al usri yusra, dia akan cari di mana jalan keluar itu pasti ada. Keyakinan itu yang akan mengatakan, betul. Lalu
berakhlaklah kamu atau bertingkah lakulah kamu seperti air yang mengalir. Air selalu mengalir kepada tempat yang rendah. Betul? Betul? Air tidak pernah menyakiti orang. Ya, air justru di mana air mengalir selalu memberikan kehidupan di situ. Tapi jangan sekali-kali membuat air itu marah. Kalau air sudah marah, maka tidak ada yang bisa menolong dari marahnya air. Pemadam kebakaran, ya nggak bisa. Betul, kalau air sudah marah, ya tunggu sampai redam sendiri itu marahnya air. Ayo coba, oh ini banjir, bisa banjir. Ayo bagaimana caranya menghentikan banjir? Tidak bisa, sampai banjir itu sendiri akan surut. Artinya marahnya air surut hilang dengan sendirinya. Tidak bisa dihentikan kalau air sudah marah. Paham maksudnya? Dan tsunami itu ya. Ini hanya sebagai filosofi aja ya. Istilah berakhlaklah seperti air. Artinya selalulah rendah hati kepada siapapun. Ya, selalu punya sopan santun kepada siapapun. Setuju? Kalau kita sudah baik, kita sudah ngalah, sudah masih diinjek kepala, ya taruh dulu tuh yang namanya sabar, ambil goloknya gitu. Kita sudah minta maaf, sudah nunduk-nunduk, masih diludahin kepala, betul? Hah?